Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dari kelas BK3C, NIM C208-620-1135. Saya di sini akan menjelaskan tentang teknik-teknik konseling. Yang pertama, invitation skill. Invitation skill adalah dasar teknik keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang konselor karena teknik ini merupakan teknik dasar sebelum melakukan konseling. Dalam keterampilan ini yang harus diperhatikan tentang penyambutan dan pembicaraan dengan topik netral. Penyambutan dilaksanakan secara lisan, misalnya memberi atau menjawab salam, mempersilahkan duduk, menyambut nama konseling. Menyambut nama merupakan bagian utama dalam menciptakan rapor. Jangan sampai salah menyambut nama konseli karena akan membawa dampak bahwa konseli tidak dihargai. Dalam keterampilan ini ada yang disebut dengan teknik rapor tujuan utama. Teknik rapor adalah menjembatani hubungan antara konselor dengan konseli. Tahapan melakukan invitation skill. Poin pertama, attending. Secara umum, keterampilan attending menunjukkan pada bagaimana konselor bertindak sehingga menimbulkan kesan bagi klien bahwa dirinya diterima dan dihargai dalam proses konseling. Poin kedua, mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif berarti konselor menaruh minat pada persoalan konseling dan peduli dengan apa yang dipikirkan atau dirasakannya. Konselor menganggap konseling adalah penting dan berharga. Tanpa menghakimi atau menilai, konselor berusaha memahami, memaafkan, dan menerima sudut pandang konseling. Namun tidak berarti konselor menyetujui pendapat konseling. Poin ketiga, merespon bahasa klien. Artinya memberikan sinyal kepada klien bahwa konselor telah serius dalam mendengarkan pembicaraan dan keluhannya. Fungsi utama invitation skill: mendorong klien untuk berbicara secara terbuka. Konseli terlibat secara aktif dan sesi konseli. Mengajarkan klien keterampilan menghampiri sebagai bagian intervensi. Parafrase adalah secara merefleksikan, menegaskan kembali pada konseli poin penting dari pembicaraan konseli secara lebih jelas dengan menggunakan kata-kata konselor sendiri. Hal yang penting pada bagian ini adalah konselor bisa menjalani hubungan nyata berlandaskan kepercayaan, kepedulian, dan empati kepada konseli. Namun perlu diingat bahwa para konselor hanya sebagai upaya untuk memperoleh klarifikasi secara tepat dan akurat. Pada saat yang sama, seorang konselor tetap tidak boleh menghakimi. Konselor harus memberikan sikap netral. Beberapa tujuan digunakannya parafrase yang akan mempengaruhi konseli. Poin pertama, menyatakan pada konseli bahwa konselor memahami pembicaraan. Poin kedua, mendorong konseli untuk mengungkapkan ide atau pemikirannya. Poin ketiga, membantu konseli memutuskan pembicaraan pada situasi, kejadian, ide, atau tingkah laku tertentu. Poin keempat, membantu konseli yang membutuhkan kesimpulan. Terakhir, untuk lebih menekankan isi dibandingkan afeksi. Langkah-langkah parafrase ada dua langkah dalam melakukan parafrase, diantaranya poin pertama, mendengarkan dan seksama cerita klien. Poin terakhir, memberikan klien versi fakta dan pemikiran yang kuat dan jelas. Artinya menemukan informasi penting dari cerita klien dan mengulanginya dalam ringkasan singkat. Namun konselor juga harus tetap menjaga cerita klien tetap berada pada jalurnya dengan hanya menyebutkan poin-poin penting, bukan isu-isu yang menghilangkan perhatian klien. Teknik reflection to feeling. Refleksi adalah salah satu jenis teknik konseling yang penting dalam hubungan konseling, yaitu sebagai upaya untuk mengangkat perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. Kemudian
merefleksikan kepada klien kembali. Hal ini harus dilakukan konselor sebab sering klien tidak menyadari akan perasaan, pikiran, dan pengalaman yang mungkin menguntungkan atau merugikannya. Sedangkan perasaan adalah emosi, bukan pikiran. Merefleksikan perasaan adalah cara yang bermanfaat untuk membantu melepaskan beban emosional dan efek penyembuhan. Refleksi perasaan serupa dengan prapase, tetapi tidak sama. Kemiripan terletak pada tindakan refleksian informasi yang diberikan konseli kepada konseli itu sendiri. Perbedaannya bahwa refleksi perasaan merefleksikan kepada konseli ekspresi emosionalnya, sementara praprasa merefleksikan kepada konseli informasi dan pikiran-pikiran yang menggambarkan isi pembicaraan konseli. Merefleksi perasaan klien merupakan suatu teknik yang ampuh karena melalui tindakan keterampilan tersebut akan terwujud suasana keakraban dan sekaligus pemberian empati dan konselor kepada klien. Esensi dari keterampilan ini adalah untuk mendorong dan merangsang klien agar dapat mengekspresikan bagaimana perasaan tentang situasi yang sedang dialami. Tujuan refleksi perasaan. Adapun tujuan dari teknik refleksi perasaan ini adalah membantu konseli dalam memahami perasaannya, mendorong konseli agar lebih banyak mengekspresikan perasaannya, baik itu perasaan positif atau negatif, tentang situasi orang atau hal-hal khusus lainnya. Membantu konseli mengatur atau menata perasaannya, memberitahukan kepada konseli bahwa konselor memahami perasaan konseli yang tidak suka atau marah kepada konselor, sehingga perasaan tersebut berkurang. Refleksi to meaning. Refleksi adalah menangkap isi pikiran, perasaan, dan pengalaman konseli yang kita amati baik dari segi bahasa, lisan, maupun bahasa tubuh. Kemudian memantulkan, merefleksikan kembali hasil pengamatan kita tersebut kepada konseli. Refleksi merupakan suatu hal yang sulit dilakukan karena menyangkut persepsi kita terjadi keadaan klien dari setiap tutur kata maupun gerakan yang dilakukan konseli. Kita harus berusaha mengetahui isi pembicaraan konseli sekaligus membaca apa yang sejujurnya sedang ia katakan kepada kita. Dengan kata lain, upaya refleksi merupakan upaya menggambarkan kembali isi komunikasi seseorang secara menyeluruh. Oleh karena itu, konselor harus mengupayakan agar hal tersebut terjadi dalam konseling yang dilakukannya. Isi dari refleksi adalah memberikan umpan balik tanpa memberikan penilaian. Tanpa peduli apakah yang dikemukakan konseli, kita tidak mampu buruk. Respon yang kita berikan terhadap isi komunikasi yang tidak terekspresikan atau gerakan tubuh ini akan membuat konseli mempelajari atau menemukan hal-hal baru yang belum mereka sadari berkaitan dengan permasalahan mereka. Makna atau arti adalah hubungan antara lambang, bunyi, dan acuannya. Makna merupakan bentuk responsi dalam stimulus yang diperoleh pemeran dalam komunikasi sesuai dengan asosiasi maupun hasil belajar yang dimiliki. Kita harus membedakan khususnya dalam pendidikan. Dalam pengertian biasa orang mengatakan refleksi merupakan melihat kembali ke belakang. Tetapi dalam pendidikan, refleksi dimaknai dengan berpikir melalui pemahaman dan pembelajaran. Keterampilan melakukan kesimpulan summarizing skill.
Summary, ringkasan kesimpulan adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk menyimpulkan atau ringkasan mengenai apa yang telah dikemukakan klien pada proses komunikasi konseling. Tujuan dari summary adalah memberikan kesempatan kepada klien untuk mengambil kilas balik feedback dari hal-hal yang telah dibicarakan untuk menyimpulkan kemajuan hasil pembicaraan secara bertahap. Untuk 8, meningkatkan kualitas diskusi, mempertajam atau memperjelas fokus pada wawancara konseling. Tahapan dalam summarizing skill. Summary bagian merupakan kesimpulan yang dibuat setiap saat dari percakapan klien dan konselor yang dipandang penting. Untuk kesimpulan tersebut didahului kata-kata pendahuluan seperti untuk sementara ini, sampai saat ini, sejauh ini, selama ini. Summary akhir keseluruhan. Summary akhir merupakan kesimpulan yang dibuat pada akhir komunikasi konseling sebagai kesimpulan keseluruhan pembicaraan. Bentuk kesimpulan yang dibuat pada akhir komunikasi konseling sebagai kesimpulan keseluruhan pembicaraan. Bentuk kesimpulan akhir tersebut didahului oleh kata-kata pendahuluan seperti sebagai kesimpulan akhir, sebagai puncak pembicaraan kita, sebagai penutup pembicaraan kita dari awal hingga akhir pembicaraan kita. Tujuan summarizing: menyatukan bagaimana unsur-unsur dalam pesan klien, mengidentifikasi teman-teman umum yang baru jelas setelah beberapa pesan dikemukakan atau setelah beberapa kali proses konseling, untuk mengarahkan pembicaraan klien, mereview kemajuan yang diperoleh selama satu atau beberapa kali wawancara. Keterampilan melakukan tentang atau konfrontasi. Konfrontasi adalah teknik yang digunakan oleh konselor yang menentang klien karena adanya ketidaksesuaian yang terlihat dalam diri konseling. Terjadi ketidaksetaraan antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Konfrontasi bersifat membantu klien, namun bukan dimaksud untuk menyerang klien, tetapi hanya dibatasi dalam memberikan pesan khusus terhadap perilaku klien yang tidak konsisten. Tujuan konfrontasi dilakukan supaya klien menyadari tentang adanya kesenjangan yang ada dalam diri klien atau ketidaksamaan antara pemikiran, perasaan, dan perilaku, serta ketidaksesuaian antara ekspresi konseling tentang siapa dia dan apa yang diinginkannya. Konfrontasi yang dapat membantu tidak menantang orang, tetapi dengan cara memberikan masukan khusus yang terbatas mengenai perilaku yang tidak konsisten tersebut. Menurut Haristuti dan Darminato mengemukakan bahwa tujuan konfrontasi adalah untuk mengenali pesan-pesan klien yang tidak konsisten, serta bertujuan untuk mengeksplorasi cara lain dalam upaya memahami diri klien. Dari pendapat di atas, dapat diketahui bahwa konfrontasi ditunjukkan untuk mengenali pesan klien yang tidak konsisten guna untuk meningkatkan komunikasi yang terang. Waktu yang tepat melakukan konfrontasi. Teknik konfrontasi dapat dilakukan oleh konselor apabila klien tersebut menunjukkan adanya suatu kesenjangan yang ada dalam dirinya. Konfrontasi ini dilakukan apabila klien sudah merasa siap untuk dikonfrontasi dengan
ciri bahwa klien tersebut memberikan respon yang baik terhadap konselor, dan konselor tidak boleh berbicara yang membuat konselor jadi merasa terpojokkan oleh nada bicara konselor yang mengadili. Manfaat konfrontasi: menghindari adanya kesenjangan antara perasaan, pikiran, dan perilaku klien. Membawa klien memutuskan perhatian pada bagian atau aspek-aspek perilaku. Membantu klien menjadi orang yang dapat bertindak lebih efektif. Goal setting skill. Penetapan tujuan goal setting adalah sebuah teori kognitif dengan dasar pemikiran bahwa setiap orang memiliki suatu keinginan untuk mencapai hasil spesifik atau tujuan yang diharapkan dapat dicapai. Goal setting adalah penetapan target atau tujuan dari seorang secara sadar yang mana seseorang tersebut ingin meraih dan memperolehnya. Hal penting dalam penetapan hubungan antara suatu yang disadari dengan maksud dan tindakan yang mengarah pada tugas yang direncanakan. Tipe-tipe penentuan tujuan: ada beberapa macam tipe penentuan tujuan, dan setiap tipe penentuan tujuan mempunyai makna serta fungsi yang berbeda-beda. Menurut Saget dan kawan-kawan, perbedaan utama di antara tipe-tipe penentuan tujuan tersebut adalah bingkai instruksinya atau tujuan yang dibuat. Goal theory membagi tujuan menjadi beberapa tujuan, antara lain learning goal, performance goal, dan value-based goal atau general goal. Learning goal merupakan penutupan tujuan yang dibingkai untuk memfokuskan pada pengembangan pengetahuan, keterampilan akan suatu tugas serta penguasaan tugas. Fokus learning goal terletak pada proses dan bukan pada hasil akhir. Canver dan Ackerman 1989. Performance goal. Performance goal merupakan bagian dari teori achievement goal, di mana performance goal diartikan sebagai tujuan yang mendemonstrasikan kemampuan atau menghindari untuk menunjukkan kemampuan yang dirasa tidak mampu dilakukan. Midgley dan kawan-kawan 2001. Fokus performance goal terletak pada penyelesaian tugas. Do your best goal, general goal. Do your best goal diartikan sebagai tujuan yang lebih bersifat umum. Winter dan Latham 1996. Tujuan ini mengarahkan seseorang untuk 13 mengerjakan tugas yang diberikan sebaik mungkin, dan untuk mencapai tujuan tersebut partisipan diberikan instruksi untuk mengerjakan tugas yang diberikan sebaik mungkin. Ya, mungkin segitu teknik-teknik konseling yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya baik. Di sini contoh praktek konseling seperti berikut. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Kang Hibdi, sehat? Alhamdulillah Pak. Bapak gimana? Alhamdulillah baik. Kang Hibdi tadi sore saya mendapatkan info dari Kang Hibdi ya. Baik, sekarang di sini ada 3 kursi. Silakan Kang Hibdi pilih mau duduk di sebelah mana. Di sini. Ya silakan Kang Hibdi. Mungkin Bapak boleh duduk di sebelah mana Kang Hibdi biar Kang Hibdi terasa nyaman gitu sebelum langsung dimulai. Mungkin di sebelah sini saja. Ya, silakan. Baik. Oke, silakan.
pertama perkenalkan nama saya Hiddi Afjal. Saya asal dari Karangtengah, Tasikmalaya. Saya itu baru lulus dari sekolah menengah kejuruan. Saya tinggal bersama orang tua. Ya baik. Baik kan diperkenalkan ya, nama saya Muhammad Ridwan. Saya asal dari Tasikmalaya. Saya di sini sebagai konselor atau fasilitator yang akan membantu Hibdi menyelesaikan permasalahan ini. Langsung aja ya. Baik, sebelum kita lakukan sesi konseling ini, apakah ada yang ingin Hibdi tanyakan? Mungkin yang saya tanyakan tentang sesi gitu, berapa kali kalau melakukan sesi konseling ya, berapa lama? Ya baik, baik Kang Hibdi. Di sini sesuai keputusan ya, sesi konseling ini akan berlangsung selama 45 sampai 60 menit. Nah, dalam satu sesi yang akan dilaksanakan 4 kali. Jadi jika permasalahan Hibdi ini belum terselesaikan di sini, maka akan dilanjutkan ke sesi selanjutnya. Dan sesi konseling ini bersifat pribadi atau individu ya, individu. Bahwasanya saya juga ingin mengetahui apabila keluarga Kang Hibdi, kerabat Hibdi atau sahabat-sahabat Kang Hibdi ingin mengetahui tentang permasalahan ini, apakah boleh saya kasih tahu atau cukup hanya kita berdua saja Kang Hibdi? Mungkin ya ini Pak, saya kalau diceritakan orang lain itu malu gitu. Jadi mungkin cukup aja buat kita berdua aja. Oh iya, siap. Baik, sebelumnya saya juga terima kasih ya kepada Kang Hibdi yang sudah mempercayai saya untuk untuk menjaga rahasia Kang Hibdi. Oke, baik. Kalau begitu, di sini Bapak akan sedikit menjelaskan. Sebelumnya Kang Hibdi pernah di konseling belum? Nah, itu saya baru pertama kali. Oh iya, baru konseling. Iya, Baru sekarang. Jadi apa itu konseling? Baik, kalau begitu. Di sini Bapak akan sedikit menjelaskan ya apa itu konseling. Jadi sisi konseling ini Bapak menjadi konselor Kang Hibdi sebagai klien. Sesi konseling ini bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi oleh seorang klien. Jadi si orang klien itu adalah Kang Hibdi. Nah, jadi Bapak hanya membantu Kang Hibdi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ya pas soalnya saya baru tahu dari teman gitu, dikasih tahu saya tuh punya masalah, kata teman saya coba aja cina di konseling katanya. Saya coba ke sini. Oke, kalau begitu langsung aja ya masuk ke sesi konseling. Hibdi boleh diceritakan apa permasalahannya? Untuk permasalahannya mungkin sekarang saya itu kan masih lulusan sekolah menengah kejuruan. Jadi saya itu merasa malu gitu sama teman-teman, soalnya teman-teman saya itu udah bekerja. Mereka kan lulusan SMK itu kan kalau di kampung-kampung kan langsung bekerja, sementara saya itu ya masih gini-gini aja nganggur, malas-malasan, nah gitu kan. Jadi Kang Hibdi, kamu merasa malu atau merasa kecewa dengan kehidupan yang dialami sekarang? Iya, mungkin itu. Jadi saya merasa malu. Terus saya juga kalau jadi malu keluar rumah itu gitu. Kalau ketemu teman-teman, soalnya teman-teman itu udah bekerja, sementara saya itu belum. Merasa takutnya itu, kenapa kumpul di sini? Kamu belum bekerja, ada kayak gitu gini. Pasti malu ya. Ya. Hibdi merasa insecure apabila bergaul atau bersosialisasi bersama masyarakat atau teman-teman Hibdi. Mungkin begitu Pak. Saya jadi sedikit malu gitu. Lalu apa dampak di kehidupan Kang Hibdi? Kalau dampak sih, jadi saya itu susah bersosialisasi gitu dengan masyarakat sekitar saya. Jadi
saya itu introvert aja, jadi suka diam di rumah sendiri gitu, soalnya malu kalau keluar rumah Kak. Oh baik, bisa Bapak simpulkan ya. Di sini dapat Bapak simpulkan kalau Hibdi itu merasa kecewa pada diri Hibdi dan juga merasa malu ketika bergaul dengan orang lain, sehingga Hibdi menjadi introvert dan sulit untuk memiliki pekerjaan. Ya Kak, mungkin iya ya, mungkin begitu Kak ya. Baik, jika merasa kecewa itu dari angka 1 sampai 10, Kang Hibdi berada di posisi berapa? Ya contohnya seperti ini ya, 1 sampai 10, 1 itu paling rendah dan 10 itu paling Hibdi kecewa gitu. Seperti itu. Mungkin yang saya rasakan sekarang berada di lumayan sangat kecewa sih Kang, mungkin ada di angka 8 lah. Ya. Lalu apabila konseli ini berakhir, Hibdi ingin berada di angka berapa? 4 dulu aja mungkin Pak. 4 dulu aja. Lalu bagaimana cara agar Hibdi tidak merasa malu lagi? Mungkin Apa yang akan dilakukan oleh Kang Hibdi agar Kang Hibdi dari angka 8 itu maju ke angka 4? Apa yang akan dilakukan? mungkin saya akan mencoba untuk keluar rumah, mungkin Kang, bersosialisasi dengan orang lain. Mungkin saya insya Allah akan mencoba dulu. Lalu segi apakah yang akan Hibdi lakukan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut? Kalau dengar sih pasti butuh orang lain dulu ya, pasti butuh hubungan dulu sama orang lain. Yang namanya itu apa sih, relasi ya kalau nggak salah. Mungkin ya harus membangun relasi dulu gitu. Tapi kan saya malu gitu tuh. Baik, baik Kang Hibdi. Lalu apa yang Kang Hibdi harapkan untuk kedepannya? Ya yang paling pertama mungkin saya ingin bekerja dulu aja Kang. Ini saya ingin membahagiakan orang tua saya, membagikan adik ini, membiayai adik saya gitu. Yang lain kan udah bisa gitu kalau seumuran saya, sementara saya belum, jadi saya ingin membanggakan dulu aja. Iya. Walaupun itu sedikit, minimal ngasih lah. Walaupun orang tua kan gak bakalan minta, tapi kan masa kita gak ngasih Iya. gitu kan. Nah, Kang Hibdi, membanggakan seperti apakah yang dimaksud oleh Kang Hibdi? Mungkin bisa memberi sedikit lah kalau Iya. dapat gaji, Iya. beri gitu ke orang tua. Apalagi kalau bisa sih sambil membiayai sekolah adik saya gitu, sampai lulus. Baik Kang Hibdi, Bapak ingin bertanya, apa yang Hibdi harapkan dari permasalahan yang Hibdi alami saat ini? Saya ingin hilang rasa kecewa saya dan rasa malu saya gitu, dan ingin memulai kembali bisa bersosialisasi dengan orang lain. Baik, semoga saja ya sesudah sesi konseling ini berakhir, Kang Hibdi bisa menjadi orang yang bisa membanggakan orang tua Kang Hibdi, bisa meraih cita-cita atau impian Kang Hibdi untuk membanggakan orang tua, terutama untuk ayah ya dan ibu. Apa yang dirasakan Kang Hibdi sekarang? Sangat lega Kang, saya bisa bercerita gitu sama Iya. ini, sama Kang, sama Iya. Bapak. Mungkin sebelumnya saya nggak berani cerita ke siapa gitu, tapi saya cuma minta tolong, cuma ini kita berdoa aja. Iya, siap. Baik Kang Hibdi, sesi konseling ini sudah berakhir ya. Mungkin Kang Hibdi juga sudah merasa lega sudah sesi konseling ini, karena Kang Hibdi sudah mengeluarkan inti-inti permasalahan yang memang ada di hati Kang Hibdi. Dan mungkin Kang Hibdi sesi pertama sudah cukup sekian. Apakah Kang Hibdi sudah merasa lega? Lega banget ya. Senang ya bertemu dengan Kang Hibdi. Terus, sebentar, saya juga ingin bertanya Kang Hibdi, apabila Kang Hibdi bisa membuktikan dari
pulang dari konseling ini, contohnya Kang Kipli sudah bisa membanggakan orang tua, bisa membiayai adik-adik Kang Kipli. Terus bagaimana cara mengetahui kepada saya nih? Nanti saya kasih tahu perkembangannya. Oh ya, Bapak aja gitu. iya. Jadi Bapak juga pengen tahu gitu hasil konseling ini Kang Kipli seperti apakah. Tapi sekarang akan langsung lebih semangat ya pulang dari sini untuk Siap. mencari relasi, mencari Ya. pekerjaan. Mungkin gitu ya Kang Kipli. Cukup sekian. Terima kasih atas kepercayaan Kang Kipli kepada saya. Insya Allah saya juga siap menjaga apa yang sudah Kang lakukan. Baik Pak, terima kasih banyak telah membantu saya untuk mungkin sedikit mengurangi beban saya. Ya, Terima kasih ya Pak. siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.